Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan melanjutkan PA pada hari ini. Kita akan belajar pasal yang baru, yaitu pasal 30. Jadi setelah kita melihat beberapa pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan menyelamatkan Yerusalem atau Yehuda di dalam permasalahan mereka ketika dikepung oleh Asyur. Tapi ada satu hal yang terjadi pada waktu itu, yaitu para pemuka Yehuda, mereka itu berusaha untuk meminta pertolongan kepada Mesir ketika Asyur mengancam. Pada pasal ini kita akan belajar terutama dari ayat 1 sampai 17, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya Mesir itu tidak ada apa-apanya, dan pertolongan itu hanya dari Tuhan. Mari kita mempelajari sedikit garis besar di pasal ini pasal 30. Jadi saya di situ di layar mempresentasikan pembagian yang dilakukan juga oleh Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Jadi ayat pertama sampai ayat ke-17 yang kita pelajari pada hari ini adalah bukan Mesir melainkan Tuhanlah yang memberi pertolongan. Kemudian nanti di bagian yang kedua, ayat 18 sampai 26, dinyatakan janji keselamatan bagi Sion, bagi Yerusalem. Kemudian ayat 27 sampai 33, itu menyatakan hukuman Allah atas Asyur. Jadi kalau kita melihat di dalam garis besar ini ada satu alur pemikiran, bahwa ketika orang-orang Yehuda meminta pertolongan kepada Mesir, sebenarnya itu adalah hal yang sia-sia. Karena yang berkuasa, berdaulat adalah Allah. Jadi kalau meminta pertolongan itu harusnya kepada Allah. Nah, ini yang dihardik oleh Tuhan di dalam bagian yang pertama ini yang akan kita pelajari. Terus kemudian Tuhan itu tidak hanya menyatakan hardikan atau hukuman ketika umatnya itu memberontak kepadanya, tetapi di balik itu semua, itu bukan titik akhir mereka. Apa yang dialami oleh Israel dan juga Yehuda, terutama Yehuda, ketika mereka hancur, itu bukan titik akhir mereka karena ada janji keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Dan kemudian di dalam bagian terakhir kita akan belajar bagaimana Asyur yang pada saat itu sangat ditakuti oleh orang-orang Yehuda, itu dihukum Tuhan. Jadi kita bisa merangkum bahwa kekuatan duniawi itu tidak akan dapat menolong orang yang tidak mau bersandar pada Tuhan. Intinya itu seperti itu. Jadi saya ada satu gambar ilustrasi jadi ada rantai yang kuat mungkin itu bisa merepresentasikan kita merasa kuat di dalam strategi kita. Kemudian ada mata rantai yang lain, kita juga memiliki teman-teman yang loyal, yang berpengaruh, berkuasa. Kemudian mungkin ada mata rantai lain, kita punya modal, uang dan sebagainya. Secara kalkulasi manusia kita sangat aman. Tetapi ada satu mata rantai yang sangat menentukan, yaitu apa? Kalau itu semua dilakukan tanpa Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Jadi gambar ini tepat Mata rantai sekuat apapun, tetapi ada satu mata rantai yang sangat lemah Ini di sini rantai yang mungkin dari baja atau dari apa kemudian disambung dengan paperclip yaitu percuma Sekuat apapun tetap akan putus. Nah, itulah yang dialami oleh manusia ketika tidak mau bersandar kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat per ayat. Mulai dari ayat pertama, demikian firman Tuhan, saya ambil dari Terjemahan Baru edisi yang kedua. Sungguh celaka anak-anak yang suka memberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan rancangan yang bukan dariku, yang memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga mereka menimbun dosa demi dosa. Mereka berangkat ke Mesir tanpa meminta petunjukku, untuk berlindung pada Firaun
dan berteduh di bawah naungan Mesir. Akan tetapi, perlindungan Firaun akan mempermalukan kamu. Perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya mempermalukan bahkan mengaibkan mereka. Saya penggal beberapa ayat demi beberapa ayat supaya kita itu bisa benar-benar memahami, karena ini panjang. Jadi ayat pertama sampai ayat kelima itu intinya apa? Sekali lagi ditekankan, tanpa Tuhan tidak ada pertolongan. Ini tema yang terus berulang di dalam kitab Yesaya dan juga terus berulang ya, di dalam seluruh Alkitab. Di luar Tuhan kita tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Dan di dalam pasal ini ada satu ungkapan lagi yang ada beberapa kali diulang ya di dalam ayat 28 sampai 33, yaitu ucapan celaka. Ini ada ucapan celaka keempat. Kemarin saya sudah membahas ya yang kedua dan ketiga di pasal 29. Nah, di dalam ayat pasal 30 ini ada ucapan celaka keempat yang ketika itu Tuhan itu murka karena Yehuda bertindak tanpa bimbingan Tuhan. Celakalah kamu yang mengikuti rencananya sendiri tanpa mau meminta petunjuk Tuhan. Kalau di situ ada istilah tadi Zoan, Hanes, itu adalah kota-kota utama di Mesir ya, ada pusat perpolitikan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ya Mesir, siapakah mereka itu? Mereka itu sebenarnya bisa mewakili kekuatan duniawi. Ketika Yehuda terancam oleh Asyur, Yehuda mencari pertolongan ke Mesir yang melambangkan yaitu jalan yang logis. Diancam oleh bangsa yang kuat, maka Yehuda mencari pertolongan bangsa yang lain yang dianggap mereka itu kuat. Padahal saya sudah pernah bahas ini, bangsa Israel itu pernah dibebaskan dari Mesir ya, pada era Musa. Di dalam kitab Keluaran. Mereka sudah pernah dijajah oleh Mesir. Lah kok sekarang malah minta pertolongan kepada Mesir. Nah ini kan logika yang terbalik. Dan ini logika yang sebenarnya sangat tidak masuk akal yang dilakukan oleh umat Tuhan. Yang sudah mendapatkan pertolongan kelepasan yang diberikan oleh Tuhan ya. Bisa keluar dari Mesir. Ketika menghadapi ancaman Asyur, para pemuka Yehuda mencoba meminta perlindungan ke Mesir tanpa meminta petunjuk Tuhan. Nah ini akar masalahnya itu di situ ya. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja dan juga nanti di dalam pasal 36, 37 gitu ya. Nah kita juga bisa melihat ya bagaimana gentingnya situasi di Yehuda pada masa itu. Tetapi mereka tidak mau meminta pertolongan kepada Tuhan yang sudah terbukti ya, bisa membebaskan mereka dari Mesir, bangsa yang kuat dan sebagainya ya. Di kitab misalnya Raja-Raja itu terlihat sekali ya ketika orang-orang bersandar pada Tuhan pasti Tuhan memberikan kemenangan di padang gurun dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang Yehuda ini digambarkan oleh Tuhan adalah anak-anak yang suka memberontak. Itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya di bagian awal Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan kemudian di dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 ya, di dalam kitab Ulangan itu dinyatakan bagaimana anak yang durhaka itu harus mendapatkan hukuman. Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ayah kandungnya. Nah, di sini Yehuda itu digambarkan sebagai anak-anak yang durhaka, bukan kepada orang tua kandung, tetapi kepada siapa? Bapa surgawi. Anak-anak yang durhaka kepada Bapa surgawi mereka. Mesir sebenarnya bukan saja tidak akan mampu menolong ya, tetapi justru akan memperburuk keadaan Yehuda ya. Tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca tidak memberi faedah, tetapi juga mempermalukan dan mengaibkan.
Nah, kita lanjut dulu ya. Kemudian ayat 6 dan juga ayat 7, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui negeri yang penuh kesesakan dan himpitan, tempat singa betina dan singa jantan mengaum, tempat ular beludak dan ular bersayap. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas punuk unta, kepada bangsa yang tidak dapat memberi faedah, kepada Mesir yang memberi pertolongan yang sia-sia dan tak berguna. Sebab itu aku menamainya Rahab, raksasa yang duduk diam saja. Ini ada beberapa istilah penting yang harus kita tahu maknanya dulu ya, sebelum kita dapat menggali apa sih maksud Tuhan di dalam bagian tersebut. Kalau kita membaca di dalam kamus ya, di Alkitab kita ya, ada kalau di bagian akhir ya, di situ ada berbagai istilah penting yang ada di dalam Alkitab, dan salah satunya itu Rahab. Jadi ini bukan nama orang ya, tapi ini adalah naga purbakala. Tentu saja mitologi ya, mitos, tidak benar-benar ada. Naga purbakala yang mendiami laut dan melambangkan kuasa yang melawan Allah. Kita bisa membacanya di dalam Ayub 9 ayat 13, Yesaya 51 ayat 9 ya. Dan juga bisa juga melambangkan Mesir ya, di dalam Mazmur 87 ayat 4 dan juga di dalam bagian yang baru saja kita baca. Jadi digambarkan di situ Mesir itu dia diibaratkan sebagai Rahab, raksasa yang duduk diam saja. Maksudnya apa? Tadi ya, ini adalah naga purbakala yang melambangkan kekuatan yang melawan Allah, tetapi yang duduk diam saja. Jadi Mesir itu seolah-olah sangat berkuasa, kuat, bisa disandari, tetapi sesungguhnya tidak berguna. Makanya dikatakan apa? Duduk diam saja. Jadi bangsa Israel, Yehuda dalam hal ini ya, meminta pertolongan ke Mesir. Kelihatannya meminta di tangan yang tepat, tetapi sebenarnya tidak akan mendapatkan faedah karena Tuhan tidak bekerja di baliknya. Jadi diibaratkan seperti meminta pertolongan kepada raksasa yang duduk diam saja. Mungkin tidur ya, raksasa tidur, naga tidur, enggak ada faedahnya. Dan di tengah masalah, Yehuda itu malah menambah kesulitan dengan meminta kekuatan duniawi. Dan bahkan mereka itu sampai mau ini ya, menempuh jalan yang penuh kesesakan dan himpitan ya. Tadi digambarkan tempat singa betina, singa jantan mengaum, ular beludak dan sebagainya. Jadi kok bisa ya, mereka ketika ada di dalam ancaman tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi malah menempuh jalan yang penuh mara bahaya untuk mendapatkan pertolongan Mesir. Ini benar-benar tidak bisa kita pahami bagaimana anak Tuhan kok bisa melakukan hal yang seperti itu ya, umat Tuhan yang sebenarnya kalau mereka meminta bantuan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Ini juga menjadi refleksi bagi kita, akankah kita di dalam dunia masa kini itu mengandalkan kekuatan yang seperti ini? Ketika kita mendapatkan tekanan, himpitan, musibah yang tiba-tiba terjadi, yang kita alami biasanya apa? Kita merasa panik, khawatir. Dan kalau kita ada di dalam keadaan yang kalut seperti itu, apa yang pertama kali kita pikirkan? Atau siapa yang pertama kali kita pikirkan untuk meminta tolong? Apakah orang-orang atau siapa? Di sini dikatakan, kalau kita meminta pertolongan tanpa kita meminta petunjuk Tuhan terlebih dulu, itu akan sia-sia. Seperti meminta pertolongan kepada raksasa atau monster yang tidur dan duduk diam saja. Kemudian bagian selanjutnya ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka pada suatu loh batu. Dan ukirlah itu pada suatu lempengan, supaya menjadi kesaksian pada masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka berdusta, anak-anak yang enggan mendengar pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para juru tilik,
jangan menilik. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah yang muluk-muluk kepada kami, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu-semu. Menyisihlah dari jalan, menyimpanglah dari jalur, janganlah perhadapkan kami lagi dengan yang maha kudus Allah Israel. Ini juga pernyataan yang luar biasa. Bagaimana tersesatnya umat Tuhan pada masa itu ya. Tuhan itu telah melakukan berbagai macam cara untuk menuntun Israel, dalam hal ini tentu kerajaan utara dan juga kerajaan selatan Yehuda itu ya, tapi bisa dikatakan sebagai satu bangsa Israel. Tuhan mengirimkan para nabi, tetapi mereka menolak. Dan dikatakan di dalam bagian tadi, mereka itu hanya mau mendengar hal-hal yang mengenakkan telinga. Walaupun itu nggak benar, tapi mereka merasa nyaman, merasa aman, nah mereka mau dengar. Nah ini adalah keamanan yang semu, yang palsu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 34 ya, 3-4, dikatakan seperti ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng gitu ya. Dan di ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah ini adalah keadaan manusia menjelang akhir zaman, termasuk sekarang ini juga. Sudah dialami pada masa Yehuda, orang-orang tidak mau mendengar yang benar, yang membangun ya, tetapi mereka hanya mau mendengar apa yang mengenakkan hati mereka. Di dalam zaman sekarang juga sama. Ada sebagian orang, termasuk juga orang-orang yang mungkin rajin ke gereja, bahkan pelayan atau juga hamba Tuhan, tetapi mereka hanya mau mendengar apa yang mengenakkan telinga mereka. Tidak mau menggali lebih dalam maksud Tuhan itu apa. Dan tidak mau mendekat kepada Tuhan. Inilah kesesatan ya. Karena mereka tidak memiliki terang. Akhirnya mereka itu berjalan semakin lama semakin sesat. Dan akhirnya Tuhan meminta Yesaya untuk menuliskan pesannya supaya apa? Kelak ada generasi yang mereka terbuka, peka hatinya, itu dapat memperoleh bimbingan. Tidak seperti generasi pada masa itu ya, generasi orang tua mereka yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apakah kita maunya itu hanya membaca atau merenungkan Alkitab kalau itu sesuai dengan pergumulan kita? Ketika kita ada di dalam kekhawatiran, kita maunya membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan kekhawatiran, janji Tuhan di dalam kekhawatiran. Itu masih mending ya, oke ya, memang mendekat kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai kita itu pilih-pilih apa yang ingin kita baca, karena itu tidak akan membawa pertumbuhan bagi kita. Kalau kita pinginnya hanya membaca ayat-ayat yang terkenal, ayat-ayat yang kayaknya kok ini cocok bagi saya, Tuhan berkata-kata bagi saya gitu ya. Tetapi ketika membaca bagian lain di dalam Alkitab kok kayaknya wah ini bukan buat saya, itu berarti ada yang keliru di dalam sikap hati kita. Alkitab itu jangan dianggap sebagai buku yang menyelesaikan segala problem kehidupan kita. Ya memang benar itu. Tetapi terutama Alkitab itu adalah apa? Firman Tuhan yang menyatakan siapa itu Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah kalau kita cuma memilih bagian-bagian tertentu saja, yang sesuai dengan apa yang kita cari, ya kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan. Banyak mungkin aspek di dalam kehidupan Kristen yang saat ini sedang kita abaikan. Entah itu masalah misalnya dosa. Mungkin ada yang anti kalau berbicara tentang dosa. Anti berbicara tentang ayat-ayat yang mengajarkan bagaimana kita menggunakan uang, mempersembahkan uang, dan sebagainya. Atau anti juga membicarakan tentang ayat-ayat kekudusan seksual di rumah, kemudian kekudusan di dalam kehidupan sehari-hari, perkataan, dan sebagainya. Kok kayaknya nggak relevan? Nah ini keliru berarti. Karena apa? Semua yang tertulis di dalam Alkitab
itu sebenarnya semuanya relevan ya, aplikatif, dan itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Orang Kristen yang mau bertumbuh itu tidak boleh memilah-milah ayat. Atau juga kita baru baca Alkitab kalau merasa butuh. Sebenarnya kita kan setiap hari butuh firman Tuhan, butuh bimbingan Tuhan. Ya, jadi harusnya setiap hari kita juga baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab cuma seminggu sekali, kalau pas lagi ada beban berat dan sebagainya, itu berarti ada yang keliru di dalam hati kita. Jadi marilah kita renungkan, apakah kita juga hanya mau mendengar hal-hal yang mengenakan telinga, bukan yang membangun. Seperti Yesaya ini, memang pasalnya panjang sekali ya, 66. Dan kelihatannya kok masa lalu ada bangsa-bangsa yang sekarang udah entah keadaannya bagaimana itu ya, udah nggak kedengaran lagi. Tetapi kalau kita pelajari seperti tadi ya, ternyata itu semuanya relevan dengan kehidupan kita. Sampai kapanpun firman Tuhan itu akan tetap berlaku, akan tetap relevan bagi kehidupan umat manusia. Kemudian ayat selanjutnya 12-14. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada pemerasan dan penyimpangan, serta berpegang kepadanya, maka dosa ini akan menjadi bagimu seperti tembok retak yang hampir roboh, menyembul keluar pada tembok yang tinggi. Kehancurannya datang tiba-tiba dalam sekejap mata. Dan seperti hancurnya tempayan tukang periuk yang diremukkan tanpa merasa sayang, sehingga di antara remukannya tidak ditemukan satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari tungku atau mencedok air dari kolam. Maksudnya apa sih? Kita bayangkan tadi ada tembok retak yang hampir roboh gitu ya. Kita bayangkan ya, ada tembok tinggi tapi hampir roboh. Saya pernah dulu di kampung halaman saya, rumah saya juga ada tembok yang seperti itu ya, pembatas dengan tetangga. Begitu saya pegang sedikit itu goyang. Kelihatannya temboknya kokoh, tetapi kalau saya bersandar di sana pasti kerobohan. Tiba-tiba gitu. Nah itu seperti itu ya, kalau pertolongan yang kelihatan kuat seperti Mesir, tapi tanpa Tuhan itu akan sia-sia dan malah merugikan orang yang bersandar kepadanya. Tidak akan menjadi solusi, tetapi justru akan apa? Menambah permasalahan. Permasalahannya itu akan semakin berat. Kemudian ada tadi tempayan tukang periuk yang hancur. Tempayan yang hancur itu seperti apa ya? Sudah keping-keping, nggak bisa digunakan untuk mencedok air, nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Ini adalah situasi yang sangat buruk dan tidak ada yang bisa diharapkan darinya. Tidak ada manfaat apapun. Seperti inilah keadaan yang digambarkan oleh Yesaya di sini, yang akan dialami oleh Yehuda ketika mereka menolak Tuhan dan malah bersandar pada pertolongan duniawi yang sia-sia. Tiba-tiba bisa roboh menimpa mereka. Masalahnya semakin berat. Dan juga sebenarnya situasi tersebut ya, meminta pertolongan duniawi itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian bagian yang terakhir ayat 15-17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda, maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, maka setangkas itu pula para pengejarmu. 1.000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ini juga gambaran yang dinyatakan di dalam pasal ini yang begitu kuat secara imajinasi. Jadi menggambarkan kalau ada Tuhan, di dalam masalah kita bersandar kepada Tuhan, walaupun duduk diam, berdoa kelihatan tidak apa-apa ya. Tetapi kalau ada Tuhan, tidak lari pun kita aman.
musuh tidak akan bisa mengalahkan kita. Tetapi kalau tidak ada Tuhan, kita melakukan tindakan-tindakan, strategi-strategi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan lari bagaimanapun, kita pasti akan terkejar oleh musuh kita. Ini gambaran yang sangat kuat bagaimana kita harus berbalik dan tinggal tenang ya di dalam Tuhan. Jadi iman dan pengharapan kepada Tuhan itu akan menentukan keadaan kita. Pada saat ada masalah, ada kekhawatiran, apa yang kita lakukan itu akan sangat menentukan. Ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan, beriman penuh pada Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan, maka kita itu pasti akan merasa tenang dan kuat. Yehuda akan diselamatkan jika meninggalkan rencana semula dan berbalik kepada Tuhan. Kalau mereka berbalik, tidak jadi meminta pertolongan kepada Mesir, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tetapi kalau mereka tetap meminta pertolongan kepada Mesir, maka keadaan mereka itu akan jauh lebih buruk. Nah, jadi ini ada satu konsep pertobatan ya di dalam perjanjian baru itu metanoia. Kalau ini di sini perjanjian lama sudah dinyatakan konsepnya. Bertobat itu salah satu aspeknya adalah berbalik kepada Tuhan. Berbalik dari jalan dosa. Misalnya tadinya kita fokusnya kepada dunia, kepada dosa, kepada diri sendiri itu ya. Tetapi bertobat itu berbalik ya. Kita fokus kepada Tuhan. Nah, tanpa ada pembalikan seperti itu adalah pertobatan yang palsu. Jadi ada mungkin bagaimana sih menandakan orang benar-benar bertobat dengan orang yang cuma menyesal karena mungkin ketangkap atau apa gitu ya. Kalau pertobatan yang benar itu tidak hanya menyesal, tidak hanya sedih dengan dosa-dosanya, tetapi justru berbalik, ada juga unsur bersandar kepada Tuhan. Matius 4 ayat 17 ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan itu melibatkan hati dan pikiran yang berbalik kepada Tuhan dan mau mendengarkan suaranya. Kita yang sudah menjadi orang Kristen dibaptis, harusnya kita itu sudah bertobat. Tetapi marilah kita juga refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita tetap mau mendengar suara Tuhan atau tidak? Atau kita masih mengikuti suara hati nurani sendiri yang sudah tercemar oleh dosa. Berbalik dan tinggal tenang, itu kelihatannya pasif. Tetapi justru disitulah letak kekuatan sekaligus tantangannya. Kekuatan orang-orang percaya itu bukan karena mereka melakukan strategi yang canggih. Bukan karena modal yang kuat, pertemanan yang luas. Tetapi kekuatan orang-orang percaya kalau mereka bersandar penuh kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam hidup mereka. Dan sekaligus ada tantangannya juga. Kita sebagai manusia, kalau menghadapi masalah, tentu pinginnya cepat, pingin apa? Secara natur, pingin cepat-cepat masalahnya selesai. Dan tidak jarang kita itu melakukan apapun yang ada di hadapan kita, yang kepikiran oleh kita, supaya masalah itu selesai. Nah, itu tantangannya. Tantangan orang percaya, beranikah kita meninggalkan itu semua? Sebelum kita memutuskan segala sesuatu, duduk tenang dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Maukah Yehuda percaya penuh kepada Tuhan? Kadang kita juga di dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah bilang ya, misal ada orang yang kesusahan, terus kita bilang, maaf ya, saya tidak bisa membantu apa-apa, saya cuma bisa membantu di dalam doa. Ini berarti meremehkan apa? Meremehkan kekuatan Tuhan. Padahal di dalam doa, itu ada kekuatan yang jauh lebih besar dibanding kekuatan apapun di dalam dunia ini. Allah akan bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Nanti kita bisa baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 18, kemudian di bagian lain ya, pasal 8 ayat 17, pasal 64 ayat 4. Ketika menggali bagian ini saya teringat
satu ayat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Baik keselamatan untuk terlepas dari hukuman maut akibat dosa-dosa kita, termasuk juga keselamatan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus pernah bilang, di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini yang menuntun kita untuk belajar dua hal. Jadi saya batasi saja, ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah kehancuran itu akan didapat pada orang yang mengandalkan kekuatan duniawi semata tanpa Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 ya. Celakalah orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan pernah mengambil jalan pintas karena panik atau masalah kita begitu berat. Ingat, semua keputusan ada konsekuensinya. Kalau kita memutuskan sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, maka konsekuensinya juga ada. Masalah kita bertambah rumit dan kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kekuatan duniawi juga harus digunakan di dalam jalan Tuhan. Jadi kalau saya tadi bilang tentang modal, uang, pertemanan, dan sebagainya, bolehkah kita menggunakan itu semua? Boleh dan juga harus. Ya. Seperti Paulus di dalam pelayanannya, Paulus juga banyak menerima sumbangan dari jemaat-jemaat ya, dalam bentuk uang. Paulus gunakan untuk pelayanan. Paulus juga memiliki pikiran yang luar biasa tajam, pendidikan yang tinggi. Sekolahnya itu tidak main-main kalau di dalam zaman sekarang. Paulus buang itu semua? Tidak ya, tetapi Paulus gunakan di dalam jalan Tuhan. Sesuai dengan hati Tuhan dan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah inilah bagaimana kita harus menggunakan kekuatan duniawi. Tetap harus digunakan, tetapi kita perhatikan apakah sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak. Kemudian yang kedua, keamanan dan ketenangan hati akan didapat pada orang yang bertobat dan bersandar pada Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 29, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita juga diajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Jadi ini kunci kemenangan dan ketenangan hati, keamanan dan ketenangan hati. Bukan bagaimana kita memperbesar sumber daya secara duniawi, tetapi bagaimana kita semakin erat dengan Tuhan. Jika Tuhan yang bertindak, tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Dan juga kita diajar untuk jangan mengabaikan perjuangan spiritual, seperti berdoa, berpuasa, mencari bimbingan Tuhan di dalam Alkitab. Itu bagi manusia modern, manusia zaman sekarang kelihatannya kok lemah, nggak akan ada manfaatnya. Ya mending kita berusaha daripada cuma duduk doa. Tapi ingat, berusaha tanpa doa itu akan sia-sia. Kalau kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Termasuk juga kita sebentar lagi akan masuk ke dalam masa Prapaskah. Ada doa, puasa, itu juga salah satu disiplin rohani yang bisa membantu kita untuk semakin kuat, kokoh imannya di dalam Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri bagi kita sekalian. Ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, sebutkan contoh pertolongan Mesir yang ada di dalam dunia masa kini. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kekuatan duniawi bisa kita gunakan tanpa mengabaikan Tuhan. Ini silakan dipikirkan di dalam keluarga juga, supaya apa? Supaya firman ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oswald Chambers menyatakan, bukan kepercayaan kita yang menjaga kita, tetapi Allah yang kepadanya kita percaya yang menjaga kita. Kemenangan bukan ditentukan oleh besar kecilnya iman kita,
tetapi ditentukan oleh Allah yang maha besar, yang kepadanya kita beriman. Mari kita tutup pembahasan ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk bersandar di jalan-Mu ketika kami menghadapi ujian iman. Terangi hati kami sehingga kami mampu membedakan solusi yang berkenan di hati-Mu dengan solusi yang justru akan membawa kami menuju kehancuran. Berikan kami ketenangan hati dalam menjalani pimpinan-Mu di tengah situasi yang membuat kami tawar hati. Amin.